Asian value di skena lo, Mas? Bikin acara nih, kan gue suka bikin acara gitu kan. Kok kayaknya yang datang rame ya. Tapi kok share profitnya kok dikit nih. Ternyata pada minum di luar, jogetnya di dalam. Gak beradab sih itu. Iya dia pendaki bukan, di anak muda yang zaman sekarang ke puncak mulu. Iya itu Coba dia. kan? Bener. Maksud gue kalau mau puncak ke puncak beneran. Nah, puncaknya di mana, dakinya di mana? Dakinya di mana? Halo Super Friends, kita kembali lagi di tayangan di podcast kesayangan kita semua. Apalagi kalau bukan Super Talks, masih barengan Bima Kusuma di sini. Dan sekarang kita mau bahas tentang Asian value. Ini Asian value-ku, mana Asian value-mu? Ini udah ada 2 orang di sini yang kayaknya punya Asian value di masing-masing skenanya nih. Karena dari sisi jarak itu udah beda banget tuh. Yang satu di Jakarta Selatan, bener ya sih? Bener. Bener ya? Yang satu di Tangerang Selatan. Nah, ada Mas Ajis, pemuda sinar Mas. Let's go, mantap ini akhirnya. Kita mau dengerin kaset guys. Sehat Mas Ajis ya? Sehat. Nah, yang satu lagi nih ada MMW, Mas Warteg. Bener ya? Tapi ternyata lu bener punya warteg ya? Bener punya warteg. Bukan gimmick ya? Bukan, bener usaha. Ada Mas Medi di sini. Mas, gue tuh pengen beli warteg lo dah. Boleh, ayo. Bener ya? Ada. Apa aja Mas di sana? Di sana sih ada telur dadar, Telur dadar orek ya? pesmol ikan mas. Iya. Sama ayam goreng. Nah, nasi setengah gitu boleh Mas ya? Bisa, itu paket Bisa ngutang ya? ada. Hah? Paket ngutang ada. Oh, paket ngutang ada. Paket ngutang ada. Lagi ya Telur soalnya. dadar, orek sama nasi. Iya nggak apa-apa. Irit ya. Irit. 3.000 boleh ya nasi ya? 3.000 dapat setengah. Dapat Itu setengah ya. iya. Tapi duit gue segini Mas. Emang lu doang yang punya gimmick. Kenapa gua kasih duit 100.000? Karena itu salah satu konten yang itu lucu banget sih. Jadi ada temennya pengen beli nasi 3.000 boleh nih, boleh. Wah, tambahin. Dikeluarin duitnya 100.000. Iya, jangan ngeremehin orang dah. Bahaya. Oke. Kita intermezzo dulu sedikit ya, Mas Ajis ya, untuk Super Friends di rumah gitu. Mas Ajis kan akhirnya memilih apa ya, AKA, moniker gitu ya, sebagai pemuda Sinarmas, seorang disc jockey yang sebenarnya belum common di Indonesia. Atau itu belum common kan? Sebenarnya belum sih. Belum kan ya? DJ tapi pakai kaset, kaset. gitu kan ya. Nah, sebenarnya sebelum nanya kenapa sih memilih untuk kaset, ke pemuda Sinarmas dulu nih, karena beberapa Super Friends mungkin belum tahu kenapa pilihannya namanya pemuda Sinarmas. Kenapa udah? Sebenarnya biar lebih norak om ini om. Biar gue kayak pengen norak gitu, namanya Nora, sama ada pemuda biar muda terus. Itu dia. Dan terinspirasi dari toko bangunan. TB itu. Pemuda Sinarmas. Itu. Toko TB Sinar Utama. Sinar Jaya. Nah seperti itulah. Oke. Biar hokinya tuh sama terus lah. Kayak mereka. Oh, emang dari situ tuh inspirasi keluar Iya. Pemuda Sinarmas gitu. Lalu kenapa milih yang ribet? Kalau mesti ribet kenapa harus simple gitu? Karena iya juga sih. Awalnya gue gak punya alat DJ sih dulu, kayak apa ya, kayak beli itu mahal banget lah. Ibaratnya alat DJ kan mahal puluhan juta, adanya cuman tape bekas tuh di rumah. Oh, iya. Ada tape bekas sama koleksi kaset. Waduh, kayaknya enak juga nih, kayak menghibur teman-teman di waktu dulu tuh di pasar Santa lah, di pasar gitu, teman-teman di pasar pakai nge-DJ tapi pakai kaset, coba kali ya. Akhirnya ya udahlah, awalnya dari situ sih. Banyak lebih sulitnya apa lebih senengnya? Sulitnya sulit dan ribet sih sebenarnya. Salah satunya kalau lagi show kesulitannya apa? Request kali ya. Request lagunya. Bener kan? Tapi selalu gue apa sih kayak bilang kayak no request lah kalau gue main. Request. Tapi tetap aja ada yang ngeyel lah orang-orang. Sama perawatan alatnya sih itu yang ribet. Iya, pita-pita gitu ya. Pita-pitanya karena magnet gampang berjamur kalau didiemin. Iya bener. Kayak ya
kalau punya pacar didiemin kan ya berjamur juga kan pasti. Mobil juga sih. Ya, mobil juga. Gak usah ke pacar kalau itu benar. Logam iya juga. Tapi lo pernah muter kaset pakai pensil biar cepet gitu? Dulu Iya kan? pakai pulpen ya, Ya, pulpen pulpen pilot. Ingat enggak? Lu bersihinnya pakai minyak kayu putih enggak? Alkohol biasanya. Oh, biasanya alkohol. Iya bener, Ya, minyak kayu bener putih. Iya lagi. Minyak kayu putih gue baru tahu minyak kayu putih. Iya. Bisa. Kalau gue alkohol biasanya tuh. Nah untuk Mas Medi sendiri gitu ya, lu kan seorang stand up comedian. Iya. Dan sekarang akhirnya terkenal gara-gara bikin konten. Iya, Jadi bikin content konten. creator dengan USP-nya, ciri khasnya kalau tadi Mas Ajis tuh kaset, lo Iya. dengan warteg gitu Iya. ya. Ada gak sih sebenarnya di balik konten-konten warteg itu yang lo mau angkat? Isu apa sih sebenarnya? Isu sebenarnya gue kesel sama yang nganggap kalau warteg tuh murah. Wah menarik nih. Nganggep warteg tuh murah, pada nyatanya Iya. kan emang murah. Itu Pada jadi nyatanya memang pilihan. murah, tapi di balik murahnya itu ada yang gak ngehargain, kayak teh dibuang, dipakai cuci tangan sama dia. Itu tuh, iya. kayak gitu. Ada tuh. Banyak. Bang minta air minum. Kasih air minum teh kan. Diambil sama dia dipakai cuci tangan. Emang gak dikasih kobokan? Gua nggak tahu isi pikirannya apa. Apa kobokannya diminum? Gua nggak tahu. Pokoknya itu yang isu yang paling gua kesel sih itu. Makanya gua pengen angkat warteg nih nggak semurah itu loh, nggak se Enggak. Nah, murah sama murahan mungkin Iya. ya. Value-nya kalau murah mungkin harga murah tuh ya memang bener Iya. jadi pilihan. Cuman Iya. dianggapnya jadi value-nya turun Nah. nih. Karena kita ngomongin value kan di sini. Murahan lo makan warteg gitu. Walaupun sekarang warteg udah mulai banyak ini nih franchise Ya. gitu ya yang Iya, udah betul. keren Iya. banget. Gitu yang Warteg udah skena ada juga Wah, kadang. bener. Banyak tuh udah mulai di Iya. Jaksel kadang warteg Di skena. Kemang tuh banyak tuh. bahkan ada satu store toko baju band-band Iya. dark metal gitu. Ada wartegnya warteg itu tuh gitu. Tapi kalau Super Friends lihat kontennya Mas Medi, wartegnya masih OG banget sih, pure OG. warteg gitu yang duduknya begitu Iya, ya kan. emang beneran warteg. Warteg. Tradisional berarti ya. warteg Tradisional dan satu nasinya nggak dari Magic Jar. Beuh. dari mangkok langsung gitu. Iya, dari langsung gitu. Aduh. Yang Iya. Nah, menurut lo deh, Di Asian value itu apa sih? kalau yang salah satu senior gue mah itu cukup berat ya. Iya. Kalau gue ingin nangkapnya kebiasaan sih. Kebiasaan orang Asia aja sih. Kebiasaan orang Asia. Iya, yang asik-asik aja. Yang asik-asik Kebiasaan. aja. Oke. Kalau Mas Ajis? Apa ya, karena gue gak bisa bahasa Inggris ya. Dan lihat dari internet ya itu bener kayak yang biasa diragukan bangsa Asia lah. Ras Iya. Asia. Kayak gitu Betul. kebanyakan. Iya. Padahal mah tiap negara Asia pun beda-beda kan pastinya. Kan. Pasti. Iya. Indonesia aja dengan culture yang beda-beda. Itu dia dengan culture yang beda-beda. Gak bisa Iya. diseragamin juga sebenarnya sih jadi Asia. Apalagi sekarang lebih disempitin lagi. Setahun 2 tahun ini udah ada klasterisasi Jakarta tuh. Iya. Jakarta Timur dengan ketimurannya tuh Nah, gimana, Jakarta itu dia Selatan tuh. gimana, Tangerang nggak mau kalah gitu kan. Iya benar. Bener. Ciri khas masing-masing. Ciri khas masing-masing. Nah sebenarnya nih Super Friends juga Mas Ajis dan Medi gitu ya. Asian value itu merujuk kepada suatu nilai yang dianut dan biasa dilakukan sama orang-orang di negara-negara Asia. Secara harafiahnya seperti itu Ya. ternyata. By data kayak gitu. Tapi konteksnya namanya juga orang Indonesia kreatif-kreatif ya. Diadopsi jadi konteks-konteks yang kocak nih. Ya. Contoh misalnya Asian value kita apa? Parkir motor di ruang tamu. Ya. Iya. Kalau lo beli gorengan tinggal satu, nggak ada tuh. Nggak yang ada. mau ngembat tuh. Iya, bener, tinggal bener. satu aja sampai lemes dia. Sampai dia keras jadi batu akik juga kagak bakal ada yang ngambil. Iya. Nggak ada. Nggak tahu itu emang udah refleks. Udah. Biasanya bakwan tuh kalau nggak tempe. Any kind of makanan sih mas. Kalau lo beli yang satuan gitu tuh tinggal satu. Kita bertiga gitu kayak. Udah pandang-pandangan aja. Iya, raga kita tuh lagi ngobrol, cuman roh kita tuh siapa nih? Ambil deh tuh begitu. Lu ada gue pengen liatin gitu kayak gitu. Tapi menurut Mas Ajis dan Medi gitu ya, apa sih yang bikin sebenarnya orang Indonesia tuh bisa kreatif dan memplesetin Asian value itu jadi hal-hal kocak gitu? Apa ya, kalau gue sih karena udah kebanyakan stres kayak ada orang Indonesia dah. Iya dah, kayak udah penat di kantor, macet apa, jadi ya butuh hiburan sih. Bener gak sih? Bener banget. Lo juga mikir gitu ya, Met? Sebenarnya menurut gue ya kreatif dan orang Indonesia lucu-lucu. Bang. Iya bener. Kadang di komen-komen nih, kita aja yang sebagai komik ya,
anjing ini orang lucu banget komen-komenannya gue seru banget gitu. Buset scroll lagi buset lucu banget nih gila. Gue setuju. Hiburan Lebih gue out of the komen. box. Iya. Hiburan gue tuh kadang scroll komen. Buset orang-orang lucu banget. Basicnya emang pada lucu orang-orang tuh. Iya emang itu gue setuju banget sih. Kenapa ya? Masalahnya netizen itu atau teman-teman kita yang memang comment warrior itu kadang lebih edan banget gitu. Dia. Orang temen gua gitu ya, temen gua lagi habis ganti model gitu, rambut gitu, dia udah foto bagus-bagus, foto keren gitu, Udah estetik tuh, foto udah estetik estetik. gitu, rambutnya hijau sih gitu kan. Mas perenjaknya sama kandang berapa? Perenjak sama kandang itu pagi-pagi bunyi bayi tuh. Ada kalau di TikTok gitu ya. Ada be yang komen kita udah style apa be gak? Kalau apalagi gue ya konten-konten komedi gitu ya. Itu kita udah cukur rambut ganteng apa di komennya. Pala lu gak bagus bang kayak apel. Kayak apel. Gue bayar ini 150.000 cukur. Kenapa jadi pala gue kayak apel? Tapi komen yang paling lo pernah inget apa mas? Yang nyelekit dan lo bikin geli gitu. Gue pernah foto selfie gue. Heeh. Bilang, Om, muka lu kayak remote. Gue muka kayak remote. Tombolnya ini. Banyak tombolnya itu. Sering keinjek. Sering nyelip. Iya. Emang muka gue sering nyelip di sofa. Kocak lah pokoknya mantap. Nah sekarang kita coba ke skenanya masing-masing nih. Karena ini ada dari dua skena yang berbeda. Dari representasi daerah yang beda gitu kan ya. Nah essence value di skena lo mas. Bikin acara nih, kan gue sering suka bikin acara gitu kan. Bikin acara, gue lihat share profit lah sama tuh tempat lah. Kayak, kok kayaknya yang datang rame ya. Tapi kok share profitnya kok dikit nih. Ternyata pada minum di luar, jogetnya di dalam. Itu kan. Banyak itu Asian value tuh. Di Jakarta Selatan tempatnya apalagi itu. Iya kan, bener. aduh. Baru megang gelas doang udah tipsy ya. Itu dia. Baru kadang-kadang tipsy. Wah ini nyerap energi apa gimana gelasnya? Kadang datang berlima, birnya satu, oper-operan. Aduh, Iya, udah bener. tuh. Lucu sih jadinya. Betul. Kalau lu nih Mas Medi, lo kan dari teater gitu ya. Dengan skena warteg lo dan teman-teman lo yang lucu banget itu. Asian value-nya apa nih? Ini sih warteg tuh orang lagi makan tuh ngangkat kaki simpel lu. Gue pernah nanya dan jawabannya nambah nafsu makan. Serius. Oh iya, nafsu makan. Bang, gue gendut bang, gak bisa ngangkat kaki kalau makan. Masalahnya nafsu aja. Nafsu aja. Gak masuk gitu, gak masuk. Bener, Coba bener. dari lu apa coba? Kenyamanan kali, nyaman. Gak beradab sih itu. Lebih ke adab sih. Lebih ke adab. Aneh kan? Iya Orang benar. kan males jadi makan di sebelahnya ya kalau dia gak kaki Betul, kan. masalahnya itu. space 2 orang jadi kepake satu. Itu yang kadang. Atau ini, kenapa setiap di warteg selalu yang ditawarin adalah pakai orek gitu. Gak mau pakai yang lain tuh kan menunya banyak banget ya. Gue kadang ke beberapa warteg, kenapa sih harus orek duluan yang ditawarin? Gimana nih? Orek kan yang murah. Tempe semua orang dominan suka. Pasti kalau tempe yang lu biasa makan nih disebut memakai orek mau itu udah Indonesia udah nempel di otak dari kecil kita. Udah diajarin. Masuk tuh ke Asian value berarti yang biasa dilakukan di warteg. Iya, udah. Gitu. Nah, ditambah lagi kalau itu udah pasti kita sebutin lagi yang murah lagi. Pokoknya kita yang orang warteg sebutin itu yang murah-murah, Bang. Gak mungkin kita sebutin ini spaghetti oglio. Gak tuh. Gak ada juga kan. Iya gak mungkin juga, gak mungkin kayak gitu. Paling orek telur dadar. Pasti ya. Mau pakai telur dadar. Iya. Orek pakai sambal. telur. Gitu Iya. pasti tawarin Ayam gitu. enggak tuh ayam? Ayam enggak biarin. Kerang Biar gitu enggak? yang murahnya numpuk, baru lu mikirin lauk yang benernya. Wah, marketingnya ternyata Itu marketing. sebenarnya. Lu udah pakai orek, udah pakai kentang, udah pakai capcay, udah pakai telur dadar. Nah, anjing di pikiran lu, gue belum milih lauk nih. Ini mah iya. Nih ya. Itu teknik. Itu lu sadar kalau lu lagi nggak makan, kalau lu mau makan di warteg itu gak sadar. Pakai orek, pakai. Iya makanya. Kan? Iya. Iya, sebenarnya lu sirup sebut orek. aja sih kalau udah ke warteg saran-saran dari gue mah. Lalu datang ke warteg,
mau makan pakai ikan, udah. Oh. Lainnya bete. Anjing nih orang udah tahu nih mas Iya gua. jarang ya. Iya, jarang. Ikan tuh jarang ya. Jarang. Ikan balado gitu. Nah, ya mungkin ada tapi jarang. Jarang orang nyebut ikan. Biar rame dulu baru lu kepikiran lauk gitu. Sistemnya kartel nih berarti. Gak gitu mas. Gak gitu mas. Gak gitu konsepnya mas. Ini skala kecil mas. Jadi kartel. Nggak gitu dong. Aduh. Tapi ada gak yang bayar pakai uang monopoli itu kayak waktu ibu-ibu ada gak? Pernah gak? Banyak. Jadi ininya tuh disambung. Goceng disambung sama uang monopoli yang uang mainan yang goceng juga. Oh, Jadi iya. dia dilipat begini, bang bayar ya, misalnya dia 25.000 bayar nih, tak udah kita taruh laci, tak pas dihitung, anjing ini mah duitnya disambung duit monopoli, ya udah gue beli London. Bukan Ya ditambah. nggak ada solusinya Iya, kan, bener. prediksi orang-orang. Oke, untuk Mas Ajis. Nah, Mas Ajis ini juga kalau Super Friends ngikutin Twitternya atau sosial medianya sering banget bikin quotes-quotes yang romantis, ya kan? Nah, bagaimana menurut Mas Ajis melihat hal-hal yang sifatnya Asian value dan dalam urusan asmara nih? Apakah pengalaman? Sebenarnya zaman gua dulu itu om. Waktu zaman pacaran, sekarang udah nikah gue lupa cara romantis. Ya berarti kan masih ada nih. Masih ada. Asian masih value ada. di Asian dunia value. asmara. Itu apa dunia asmara tuh? Asian value-nya biasanya tuh itu tuh kayak sayang rumah kosong nih. Itu Asian value biasanya tuh. Suka terjadi pada lelaki ya. Iya, bener. Gak tahu sih kayaknya iya deh sering gue selama riset. Jadi bongkar. Jangan dibongkar. Saya memang kosong nih udah semangat Iya, banget pakai bener. jaket segala macam, Iya. ngebut jatuh orang jadi sono. Orang jadi solo. Iya, iya. Paling gombal-gombal aja sih. Orang Indonesia tuh jago-jago gombal om. Untuk hal-hal asmara tuh jago banget gombal-gombal tuh. Kadang gua tuh bikin kayak quotes gitu kan. Ternyata netizen lebih jago gombalnya daripada gua. Oh ini alasan sakit. Apa? Alasan sakit ke pacar untuk perhatian. Ya gitu. itu dia tuh. Kalau anak zaman sekarang lebih ngeri-ngeri loh om Bimo loh sebenarnya. Misal. Kalau zaman gua ya, mungkin zaman Mas Wendy lebih Iya. muda kan. Heeh. Mas Om Bimo lebih tua mungkin ya. Kagak. Oh. Bareng. Suka kan nonton Bener, apa. bener, Kalau bener. anak zaman sekarang kayak lebih suka yang private. Bener gak? Bener, sepakat. Tuh sepakat kan. Tapi private-nya di tempat tidak private, Pak. Ah iya itu Seringkali dia. Seringkali gitu. itu. Jadi kayak kebiasaan yang aduh. Iya dia disayangkan, pendaki bukan di anak muda yang zaman sekarang ke puncak mulu. Iya itu. Coba dia. kan? Bener. Iya kan? Bener. Maksud gue kalau mau ke puncak beneran. Nah puncaknya Gitu. di mana? Dakinya Iya, di mana? dakinya di mana? Apa yang ditaik? Apa yang dipanjat? Sekarang lebih ekstrim bener sih Om Bimo. Bener. Gue kalau lagi manggung lah ibaratnya ngeliat kan kayak dari deck DJ nih kayak astagfirullahaladzim. Dan kayak waduh besar enak juga. Bukan enak juga. Astagfirullah kaget gue wah gila begini ternyata nih ya. Anak-anak Pernah sekarang sampai ya. gak konsen gitu kayak. Ya sempet ngeliatin dikit dah. Ya udah gitu. Lagi ngapain sih tuh biasanya dia? Ya biasa lagi ngurusin kan koi. Ikan koi lapar. Bisa ngurusin ikan koi. Kok bisa? Kan lagi happy nih. Ikan koi lapar, Mas. ikan koi lapar. Ikan koi lapar kan main kelamut-kelamut Nah, aja. itu ikan koi lapar. Iya sih emang Iya. kan koi dikasih pelet. Kadang-kadang Kegedean gitu tuh. peletnya. Iya. Mungkin dia main kelamut-kelamut aja. Ya Allah. Udah kita lanjut ya. lanjut, boleh ya. lanjut. Saya bilang juga apa? Banyak ini kalau ngomongin Asian value di asmara. Ini ada-ada aja juga lagi ya. Gitu kan. Nah, Mas Medi, banyak juga yang bilang Tangsel itu lucu. Iya. Gitu. Maksudnya punya keunikan sendiri nih gitu ya. Dari sisi asmaranya lah, lingkungannya, orang-orangnya, aksennya gitu kan. Yang gak ada di Jakarta atau di tempat lain apa nih di Tangsel? Kalau di Tangsel tuh banyak banget Karakternya. odong-odong. Itu hiburan ibu-ibu biasanya. Odong-odong sama anaknya. Jadi
di custom nih mobil entah itu bekas mobil angkot, entah mobil apa dijadiin jadi satu, dua jadiin satu, panjang. Itu ibu-ibu kok naik sama anaknya tuh hiburan. Hiburan buat dia. Gue yakin di mana-mana kagak ada. Itu banyak banget. Kadang anaknya nggak mau naik aja, udah ayo naik, ibunya yang butuh hiburan, bukan anaknya. Kadang begitu sampai. Itu yang bikin kemacetan di Tangsel menurut gua. Oh, berarti kuantitasnya banyak banget. Banyak komunitas banyak banget, sama banyak tandon sih. Seru kalau di Tangsel, banyak tandon, banyak bunderan yang nggak jelas tuh itu bunderan. Itu sih. Secara komedinya gimana? Secara tongkrongannya gitu. Kita pengen tahu dong. Kita bahasanya lebih ke Betawi juga. Betawi ada yang campur Jawa, pokoknya lebih ke Depok bukan, Tanah Abang bukan. Kita Betawi yang kita punya sendiri gitu. Kadang tongkrongannya asik, ya biasa sih, cuman ya pilih-pilih tetap aja sih. Kalau tongkrong ada yang jeleknya, ada yang cakepnya begitu. Cuman kalau mau ke dunia kreatif, Tangsel tuh banyak wadahnya. Tangsel tuh. Misal stand up. Oke. Ada wadahnya stand up. Dan di stand up tuh bukan cuman kita mau jadi komik doang. Itu buat misalnya gerbang buat kemana. Mau jadi YouTuber kah? Kasih komunitas yang bukan buat bercanda doang. Bukan buat misalnya lu mau jadi content creator, ada teman-teman yang content creator khususnya, content kreatifnya. Ada yang mau jadi editor, ada. Biasanya begitu. Sama ini sih, beberapa musik-musik indie-indie yang masih perpaan keras-keras dan lain-lain tuh banyak banget tuh di Tangsel juga tuh. Gigs-gigs tuh masih banyak di Tangsel. Reggae. Iya. Wah, iya musik-musik reggae hits banget kan di Tangsel kan. Iya, masih ada tuh di Tangsel reggae. Temen gue di Pamulang tuh, buset, ada mulu acara musik tuh, mas asli. Banyak banget. Itu Pamulang sama teater Deketan. Oh, berantem gak? Enggak, nempel dong, berdampingan. Oh, berdampingan. Iya. Cuman gak? Enggak, sebadan doang. Sebadan doang. Belakang-belakangan. Tapi bener di Tangsel masih banyak gigs kan ya? Iya kan, masih banyak. Di Jakarta tuh udah jarang, kenapa ya Om ya? Gue juga bingung loh. Maksudnya gigs yang underground iya, gitu lah. Yang underground gigs di Jakarta tuh udah jarang sih menurut gue. Udah kayak DJ semua isinya. Bener, DJ karaoke. DJ karaoke bener. DJ karaoke. Di Tangsel tuh masih studio band yang beneran buat kita gitu dulu orang ngeband bener yang gini-gini nama itu masih banyak banget di Tangsel gitu. Pride dong jadi Tangsel dong. Wah, pride parah. Mantap ya. Mantap, bangga parah. Oke, sekarang coba kita react dulu ya. Ini kasih rate dari 1 sampai 10 menurut Mas Ajis dan juga Medi. Iya. Contoh gambar dari Asian value berbau kearifan lokal yang bakal tampil di screen. Jadi buat Super Friends yang lagi dengerin di Spotify, langsung ke channel YouTube-nya Super Talks gitu untuk tahu nih gambar-gambarnya. Dari Mas Ajis dulu yang pertama. Ini Asian value sih. Ya. Gue masuk. Ini sih. Iya kan? Gue pernah lihat tapi di kampus gue dekat kampus lah BCA lebih gokil lagi. Dia tidur. Jadi bawa kasur Palembang, tiduran di situ tuh di ATM tuh. Adem soalnya. Adem tiduran. Yang ini keren juga. Berapa sih. rate-nya nih? Rate-nya 9 lah ini. 9 ya. Bukan ngambil duit kali ini mengambil wudhu ya? bukan sendal. Bukan. Dia tahu. Bukan. Sorry. Dari lo di berapa? Ini mainin banget sih. Ini 9 lah. 9. Next, gambar berikutnya. Minta maaf atau bilang terima kasih pakai emoji ini. Ini kan emoji tos. Iya. Ternyata nih emoji tos. 2 orang yang berbeda. Tos gitu. Tapi masih pakai ini. Nah, waktu itu ada salah satu pegiat media sosial dengan mati-matian dia bilang nih, kalau ini jangan pakai ini lagi. Terima kasih tuh salaman gitu. Nah, ini kalau menurut gue sih kebiasaan aja ini. Kalau menurut lo gimana, Mas? Menurut gue juga karena susah nyari yang emot salaman kayaknya. Orang-orang ya. Ya lu juga susah kan? Gue gak pernah nemu soalnya. Gak gambarin begini tuh kayak. Ada salaman jabat tangan terima kasih gitu. Kalau di gue pandangan gue kalau begini tuh tunangan. Oke, next. Rate-nya berarti cuma 1 nih. 1 ini. Oke. Wow. Kaleng biskuit buat nyimpen peralatan. Ini kebetulan ini peralatan jahit. Nah, tapi gue ada gue masih lagi nyokap gue. Sama. Bini gue juga, bini gue kadang
Nyimpen pakai Ibu apa? gue juga sama kadang. Maksudnya kan sekarang ada di online shop buat itu ya, rak-rakan Ya, kecil yang rak-rak. murah-murah buat apa yang unik. Kadang itu susah ke ini sih menurut gue. Yang rak-rakan bener-bener ya. Susah keinget. Ini tuh barang-barang yang gampang keinget. Yang taruhnya di gampang aja. Tak wajar gitu pas dibuka mah. Tek kita makannya benang. Dipikiran kita biskuit kita mau jadi makan benang. Wah iya ini Asian value nih. Bener Ini orang. 10 sih, yang ini nih yang banyak nih pasti masih 10 nih. ini. Iya bener nih. Oke, lagi ya. Wah, Wah ini. sebenarnya bukan masalah kursinya nih. Gonceng 4-nya, kalau enggak gonceng 3-nya. Itu dia. Videonya nih. Ini bisa gonceng 12 nih kalau ditambahin begitu. Ini gonceng 12 ini jadinya. Goncengin apaan? Iya. Oh iya, gonceng 3, gonceng 4. Iya sih benar. Gonceng keluarga deh gitu. Ini gue kok ada setujunya ada enggak ini? Iya, ya? benar. Kadang Coba, gimana? enggak setujunya karena safety-nya enggak ada, Pak. Enggak ada Oh, benar. jelas. Jelas safety-nya enggak ada yang kayak gini. Gue kurang setuju. Betul. Tapi kalau sisi ngambil setujunya kayak misalnya orang berumah tangga baru punya motor dia Ya, pengen senang-senang sisi betul. bahagianya itu. Kadang gambling juga Dilema gini. kadang Dilema ya. ya kan? Iya. Ya tapi masih ya masuk ke Asian value gitu. Masih kasih value. Ini masalahnya kalau kursi begini yang nyetir anaknya nih pasti nih. Bukan ya? Bukan. Dia udah tahu. Dia jadi pegang spion. Ya, Jangan gerak-gerak. Ini kamu yang nyetir nah, bapak mau mesra dulu sama mama. Gitu. Jadi anaknya nggak mau papa, nggak mau. mesra-mesra nih. Ibu bukan ibunya yang begini bukan. Bapaknya yang begini. Kan jadi lucu bapak yang begini. Asian 5 lah value. kalau itu gue 5 ya? bantu 5. 5. Kadang ada ininya 4 lah gue 4 lah. 4 ya. Karena ada sisi tidak safety-nya Safety-nya. juga gitu. Oke. Sama angkat kaki di dashboard mobil sebenarnya itu Asian value. Iya sih. Iya. Benar. Di orang bule kayaknya gue gak pernah lihat tuh. Sama benar. Lo duduk depan tidur kakinya keluar jendela gitu. Lebih ke orang-orang kita tuh lebih ke enjoy. Iya. Lu dianggap apapun yang punya dia dan nyaman, dianggapnya ruang tamu. Iya kan? Benar. Enjoy udah yang penting kita ini belum deket sama temen, naik ke mobil temen. Belum tuh kita ngangkat kaki dashboard belum. Udah seminggu be berteman, udah ngangkat kaki ke setirnya. udah kaki kemana be udah. Kadang kan yang punya mobil kan kesel ya. Iya. Kalau ada temen yang kayak gitu kan ya. Cuman Iya. nggak bisa nggak bilang gitu kan. Nah, kira-kira apa lagi sifat-sifat dari Asia yang sebenarnya mungkin tuh nggak ada di Barat. Kalau menurut lo Mas? Nyapa tuh menurut gue di barat jarang loh orang nyapa loh. Kayak senyum aja tuh jarang menurut gue. Kayak bule-bule orang luar gitu kan senyum tuh jarang. Kalau orang kita tuh. Mungkin kalau di barat nyapa ada, cuman intensitasnya yang lebih kecil. Iya. Kalau kita kan lebih, dari Iya, mana? itu Main dia kemana? tuh. Rumahnya berapa? Lebih kayak gitu, lebih keberani kayak gitu kan. Lebih gimana sih? Kepo, mengulik. Benar. lebih itu. excited gitu. Iya. Sama misalnya motor mogok tuh. Ada aja yang nyamperin pasti tuh. Itu Biasanya tuh. keuntungannya, untungannya di Indonesia. tetap Nah kita orang itu dia tuh. Ada aja. Keuntungan value kita tuh itu tuh. Lebih kesusahan kita tuh kadang banyak yang nolong. Nah Brotherhood-nya kuat banget gitu. Wah, banget. respect-nya. Heeh. Gitu ya. Gila, apalagi kok ikut komunitas-komunitas kayak motor segala macam itu tuh udah respect tambah begini. Udah Sampai simbol pramuka susah banget tuh. Nih kenapa nih begini nih? Nih udah lebih dari respect nih Bang. udah respect malah gua nih. Udah respect bukan begini dong. Begini nih. Udah gak bisa. Simbolnya udah ini banget. Udah susah lah pokoknya kita gesturin. Kalau dari lo, Medi, apa nih kira-kira yang gak ada di Barat yang cuma ada di Asia khususnya Indonesia? Kita diajarin makan tuh selalu harus sampai habis. Itu yang diajarin maksudnya sama orang tua tuh. Itu yang mungkin di barat nggak ada. Kalau anak-anak barat gue yakin anak-anak kecil barat sama emaknya. Nah ini makan mah udah kenyang. Oh yaudah sini. Kalau kita enggak, jangan habisin nanti nasinya nangis. Iya nasinya nangis ya. Padahal mah bukan nasinya nangis Padahal ya. iya udah gede mah kita. Gue pernah begitu ini habisin nasi nangis kata gue. Gue makan terus habis. Coba gue habisin ah. Kita kan udah semakin gede semakin mikir kan. Iya. Enggak gue habisin, gue yang nangis digebukin sama gue. Kenapa lu gak habisin? Gue bilang kan nangis. Gitu. Kalau dari gua mungkin ini ya sifat yang mungkin nggak ada di Barat gitu secara umumnya gitu ya. Nggak enakan. Sifat nggak enakan. Itu dia tuh.
Iya Pak, senyum-senyum. Iya Pak. Iya Pak gitu. Sampai malam nih, tinggal satu juga gak ada. Iya Pak, sifat gak enak tuh kayaknya cuma di kita deh gitu. Emang sih. Sama ini gue nambahin lagi nih, sama ke orang tua tuh kita lebih hormat tuh. Oh bener. Ke orang tua kayak masih manggil ayah ibu. Coba orang barat. Johnny? Iya kan? Coba manggil bapak lu. Panggil bapak gue Mayor. Ngomong apa lu? Ngomong apa? Ajaran dari mana lu? Iya Pak, dari bule ajarannya. Begitu. Abis gue kalau gituin mah iya sih bener Bang. Sepakat gue tuh. Sepakat. Coba. Iya Datang ke rumah gak salim. Langsung lawyer, sini dulu. Sini. Bener. Iya. Orang Indonesia mah apalagi ya gestur tuh banyak banget ya. Banyak banget. Hindari orang-orang yang tiba-tiba akrab, ramah, datang ke depan lo ngelus dengkul. Wah, itu lo harus pertahan lo kuat tuh. Nah, itu udah gini dia ya. tuh. Gimana? Kalau bisa mah pas dia ngelus dengkul nih itu tangannya dilepas begini kita yang elusin. Ayo, gue udah tahu dia apa. Enggak bisa. Gitu ya. Gue udah tahu dia Begitu mah udah urusannya duit soalnya. Iya. Nah, itu dia tuh. Kalau udah begini ya kan gimana ya gitu itu fade out tuh biasanya kalau udah gitu ngomongnya ya. Enggak jelas dulu tuh 3 detik 4 detik mah gitu mah gitu apa pucu. Enggak ada konteksnya dulu tuh depannya. Baru ngomong dia. Nah, ngomongin duit nih, ini juga jadi satu topik dalam tongkrongan yang banyak banget action value-nya nih. Dari tadi tuh gestur. Cara ngomong. Lu pernah ada pengalaman gak? Mas, dipinjemin duit gitu atau bahkan lo yang minjem? Ada lah kayak. Ciri khasnya gimana tuh? Misalnya lagi nongkrong gitu kan. Bill keluar. Nggak bawa cash nih. Itu dia. Ya udah khas banget udah tuh. Talangin dulu dah ini. Ntar gue transfer. Iya sih. Itu udah pasti. Baru ingat. Ini waktu itu. Bener lagi. Itu susah dihindarinya tuh. Itu tuh. Kalau bisa hindari tuh. Sama nih. Bilang aja sama ya kan. Aduh. Iya. Bisa kok bayar pakai ginjal, copotin aja ginjalnya di situ gitu. Kudu harus begitu emang. Itu sering banget tuh, apalagi kalau udah minum tuh. Wah, udah minum tuh. Oh iya sih. Udah tuh ketara semuanya tuh pasti tuh. Keluar semua sifat-sifat begitu. Waduh, itu dia tuh. Betul. Padahal gak megang semua. Gue gak megang duit. Pada begitu semua temen-temen dah. Kalau yang sifatnya jelek. Kalau di warteg banyak kan ngutang gitu apa gimana? Banyak bang. Di warteg mah nggak mabok lagi orangnya sadar. Iya kalau ngomongin di klub apa di mana beda lah ya. Dia tipsi kena dia mah sadar dengan sadar. Kalau udah megang kantong gini nih, tap. Lu tahan harusnya set gitu lah. Gak bisa. Ayo. Udah mau pergi kita ajak tos lagi. Kita ajak tos. Nah, jadi itu konten tuh satu tuh ya. Udah jadi dia. Gak mau tahu. Dompet saya mana ya? Begitu tuh. Dompet saya. Sering banget. Waduh. Dari nggak kebaca itu tuh sampai kita udah orang udah bosan gitu sampai kita tolak. Iya. Bukan tolak ada. Iya, dari kita. Oh ya bang, bawa dulu. Udah cabut aja. Nggak. Datang lagi nggak tapi? Nggak balik lagi. Oh nggak balik lagi? Nggak balik lagi saking seringnya sampai kita udah capek misalnya. Oh ya bang, gue nggak bawa dompet lagi. Ambil dulu dompetnya dah. Ya, gue nggak bawa motor. Ya, jadi urusan gua. Apa lu nggak bawa jadi urusan gua. Itu namanya. Gimana gua? Sama ada lagi kalau dia udah ngerogok kantong. Waduh, itu dia ngerogok kantong nih, pasti mukanya ngerogok kantong, tangannya masuk ke dalam tuh. Cengas begini. Ya, duit saya jatuh. Ya, duit saya jatuh. Udah ketahuan banget itu. Modus gitu ya. Modus-modusnya udah ketara, udah ketahuan, bro deh. Kalau udah ngomong gitu, duit saya jatuh pakai cara yang lain, boy. Gue udah tinggal gitu doang. Gue udah tahu soalnya pakai cara yang lain. Basi. Modus gitu ya. Aduh, asem bener emang. Kalau gue nih yang paling ketara, minimal 3 tahun, 2 tahun gak hubungin. Tiba-tiba dia hubungin. Wah, itu. Ini udah mulai, wah itu dia tuh. Wah kalau bisa gue taruh
Alessandro Nesta itu buat jaga pertahanan. Puyol tuh gue taruh tuh. Bim, apa kabar? Gitu. Udah gitu aja. Masalahnya frekuensi hubungin lo 2 tahun sekali bos. Gitu. Bukan masalah gimana-gimana masih ini. mending bang 2 tahun sekali. Kalau gue mah ibaratnya nih. Kan alhamdulillah ya lagi rezeki begini ya. Lagi kita followers lagi naik. Followers kan naik ya. Bukan yang duit yang naik ya. Iya. Kan? Followers kan. Iya kan. Banyak Dompet mah banget gitu-gitu teman-teman aja. dari mana. Iya. Dude, ada gocap ora. Ini nomornya. Gua save gua ora. Tiba-tiba ada gocap ora. Iya. Teman-teman dari banyak bang gua. Itu nanganinnya gimana? Itu Gue minta pas tolong dah. followers naik tuh. Ayo, gue juga nyari solusi ini. Di sini ada lagi. Gimana? Ayo. Itu pas followers lu naik tuh. Iya. Waduh. Value gue diliatin baik. Gocap tuh ya. Gocap cepet. Orang yang sama kali. Ganti beda, nomor. Bang. Oh beda. Nggak sedekat itu. Kita tuh gitu. Atau teman-teman lo udah bikin sindikat. Wah bisa jadi. Iya, gitu. Curiga mah boleh sama orang Iya, gitu. curiga Dia boleh. bikin Iya. agensi ngutang ya. itu dia. Emang dia nyerangnya orang-orang yang udah lumayan. Dari circle kita nih yang naik kita serang. Utangnya. Supaya rata lagi sama kita. Pokoknya pantau aja. Mantau aja. Sekarang followers 12,8. 12,9 gue wasuk nih. udah bikin target dia ya. Enggak, followersnya doang banyak. Bisa pindah lagi dia tuh. Oke, ini nggak bakal habis dibahas karena ini relate banget sama tongkrongan gitu ya. Mostly anak-anak yang atau kita-kita yang lahir dari tongkrongan gitu, yang dulunya nongkrong, banyak banget yang bisa dibahas gitu ya, dari ngutang, rebutan pasangan gitu ya, sampai Sama, sorry bang gue potong. Orang yang ditagih utang di kita tuh lebih galak. Oh Iya, iya lagi. Ya kan? Weh nonton dong lo, nih gue juga Iya, lebih galak. Kadang orang yang ditagih utang itu kan duit kita. Iya. Kita nanya nih, boy udah ada belum? Nah, Ya elah lu sama temen nagih-nagih lu bapak lu gimana? Oh, panjang jadinya. Curhat. Lah, iya begitu. solusinya adalah lu ngutang balik ke dia. Lah boro-boro ngutang balik bayar ke orang dia. Gimana gue ngutang balik. ada aja, emang gak bakal selesai lah kalau ngebahas Asian value gitu ya. Dan apalagi Asian value yang udah bergeser ke kocakan-kocakan dalam tongkrongan iya. gitu, dalam skena, dalam kebiasaan gitu. Tapi lo berdua tuh bangga gak sih dengan kebiasaan-kebiasaan Asian value yang berbau kearifan lokal ini nih? Bangga sih karena jadi kadang tuh apa ya, materi juga sih, jangan kekocakan yang mereka atau apa, jadi seru aja. Jadi kalau nggak ada kayak gitu kita juga nggak dapet ide-ide lah jadinya. Betul. Kayak gitu sih. Iya. Bangga soalnya ada yang menyangkut adab juga bang. Kadang-kadang yang kita ketawain kalau kita perhatiin baik-baik. Wah iya ya. Coba kalau ini hilang gitu. Asian value dari kita Asian value ini hilang. Wah nggak tahu kita jadi bule. Bener-bener bule kita juga. Iya kan kejajah kita. Iya. Buset. Inian kan lawan-lawan bendara tentara-tentara dulu pertahanin apa? Pertahanin Indonesia itu. Betul. Supaya jadi kearifan lokalnya nggak hilang mungkin ya. Tuh menurut gua. Supaya tidak menghilangkan sejarah. Betul. Gitu. Itu yang Kalau dijaga. dulu gitu ya. Iya. Kalau sekarang ya kita kan juga udah gede. Asian value-nya mungkin jadi kayak sekarang kalau lagi rame di sosial media tuh misalnya apa core gitu tuh. Jadi yang kelucuan-kelucuan yang udah mulai spesifik tuh. Iya. Misalnya kemarin tuh yang baru deket kan Idul Adha core gitu. Sapi-sapi lepas gitu. Ngopi kor, nyeruput kopi. Iya. Wah, teriak-teriak. Oh, tapi kemarin Idul Adha juga banyak Idul banget Adha tuh. tuh. Iya. Gokil Yang tuh. ditaliin ini bumbu masak sapi. Lucu Kaldu doang kan itu ya. Kaldu yang digeret gini. Yang penting dia udah ada niat. Bener. Iya sih. kan. Walaupun pahalanya emang sebutir-butir gitu. Sampai yang hal-hal kecil di skokor gitu banyak banget. Asli kepleset yang tidurnya. Sarung. Aduh. Oke, ngebahas tentang Asian value ada dari Mas Ajis dan juga Medi tadi udah dapat poinnya ya kalau ternyata Asian value yang berujung ke kocak tadi tuh muaranya di kocak tuh memang jadikan hiburan aja gitu. Kalau menurut Medi kalau ini dihilangkan malah nanti apa nih ciri khas kitanya nih gitu. Walaupun memang pada nyatanya Asian value ini nyerempet kok atau berhubungan kok dengan sifat-sifat tadi tuh kesederhanaan gitu ya. Terus tolong menolong lah apapun itu. Pertahankan Asian value yang positif.
Betul. Yang kayak hormat sama orang tua, saling hormat sama orang tua itu jangan sampai hilang itu. Betul. Cocok lu. Benar. Apa itu cocok? Ya gimana ya? Iya. Ya. Langsung gitu, tangannya langsung gini. Ya. Kecengklak, tangannya kecengklak. Langsung kecengklak gini ya. Lu sih Ya minimal tim ses lah. Thank you banget Mas Ajis. Sama-sama. Medi, thank you banget ya. Sukses terus untuk segala rencananya buat Super Friends di rumah. Saksikan terus tayangan Super Friends dan stay tune terus di channel YouTube kesayangan kita cuma di Super Talks.